Selamat pagi, Shalom. Apa kabarnya semuanya? Baik-baik ya. Puji nama Tuhan, adik-adik semua. Sukacita sekali hari ini kita boleh berkumpul lagi. Kita mau beribadah dan kita juga mau mendengarkan sebentar kebenaran firman Allah yang juga sekaligus sebagai pembelajaran agama Kristen ya. Baik, adik-adik semua dimanapun saat ini sedang mengikuti ibadah di rumah, Lause mengajak untuk sungguh-sungguh mengikutinya dengan baik dan semua harus konsentrasi ya supaya ibadah adik-adik dari rumah berkenan kepada Tuhan. Oke, kita memulaikan ibadah sekolah minggu kita hari ini dan kita naikkan pujian Tuhan menetapkan. Ayo semua tepuk tangan, semua bernyanyi ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oke, satu kali lagi, ayo kita ulangi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Baik, puji Tuhan. Mari adik-adik semua kita akan berdoa. Kita akan menyerahkan khususnya pemberitaan firman Tuhan, pembelajaran agama Kristen pada hari ini. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, dalam kehidupan anak-anak kami semua. Tuhan yang sudah menjaga kami, Tuhan yang sudah memelihara dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami berkumpul bersama-sama kembali dalam ibadah Sabtu ceria, ibadah anak sekolah minggu, dan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami semua masing-masing mengikutinya dengan baik, dengan benar. Kami boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Allah, dan kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau berkati Lause Umi yang akan mengajar, yang akan menyampaikan firman-Mu. Apa yang sudah dipersiapkan, materi pembelajaran yang sudah disiapkan, biarlah semuanya ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan,
Dan hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk semua anak-anak Tuhan, baik yang duduk di bangku TK, yang duduk di bangku SD. Mari Tuhan Engkau berkati semuanya. Dan Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjagai, Tuhan jauhkanlah dari semua anak-anak-Mu segala sakit penyakit, bencana, dan bahkan mara bahaya, kecelakaan. Bahkan juga untuk setiap kuasa-kuasa dari si iblis, dari si setan, dari orang-orang jahat. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau jauhkan itu dari semua anak-anak-Mu. Terima kasih ya Allah. Tuhan berkati kesehatan dari semua anak-anak-Mu. Tuhan berikan juga kegirangan, berikan juga keceriaan kepada semua anak-anak-Mu. Biarlah semua anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang sungguh mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang tua, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan Allah kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk waktu pemberitaan firman dan pembelajaran agama Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik semuanya, siapkan ya alat tulisnya, siapkan Alkitabnya, dengarkan baik-baik apa yang nanti disampaikan oleh Lause Umi. Dan kita berterima kasih buat Koko Yonatan yang sudah mengiringi musik, yang sudah melakukan rekaman hari ini. Tuhan memberkati Koko Yonatan. Baik, selanjutnya kami persilahkan Ibu Umi untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, shalom adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan belajar bersama firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yosua pasal 24 ayat 24. Ini akan menjadi ayat hafalan bagi kelas 1 dan 2. Sekali lagi Yosua pasal 24 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Firman Tuhan yang kedua yaitu di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 yang akan menjadi ayat hafalan kelas 3 sampai kelas 6. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara menyelesaikan dosa. Ya, pagi ini kita akan belajar bagaimana cara menolak hidup orang berdosa. Nah, adik-adik yang terkasih, ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus menyelamatkan hidup kita, dan kita harus hidup bukan lagi memiliki cara hidup sebagai orang-orang berdosa, tetapi bagaimana kita memiliki cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar secara singkat 4 tokoh, bagaimana 4 tokoh Alkitab ini menolak cara hidup yang tidak menyenangkan Tuhan. Yang pertama adalah Yosua. Yosua adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk menggantikan Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Ya, sekali lagi Yosua adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk di tanah Kanaan. Di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa ini boleh menyeberangi sungai Yordan. Di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel boleh memasuki tanah Kanaan dengan merobohkan tembok Yeriko. Tembok Yeriko dirobohkan dengan
dikelilingi selama 7 kali dengan puji-pujian, tembok itu roboh. Tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras hati, bangsa yang tidak bersyukur karena Tuhan sudah membimbing bangsa itu masuk tanah Kanaan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan, tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Sehingga Yosua sebagai seorang yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan, dia menantang bangsa Israel. Apakah kalian tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan? Apakah kalian ingin beribadah kepada Allah lain? Yosua berkata, kalau saya dengan seisi rumah saya akan beribadah kepada Tuhan. Bangsa itu sadar karena melihat sikap teladan Yosua yang sangat takut kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang tidak mau kompromi dengan cara hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Akhirnya bangsa Israel berkata, iya, kami semua tetap ingin beribadah kepada Tuhan. Kami semua tetap ingin mentaati firman Tuhan seperti di dalam Yosua 24 ayat 24 tadi. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, sebagai seorang yang sudah dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, Yosua selalu ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Tokoh yang kedua adalah Samuel. Samuel adalah anak dari Hana. Hana yang lalu kita sudah belajar bahwa dia tidak punya anak, tetapi dia karena berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah mengaruniakan seorang anak yang diberi nama Samuel. Hana berketetapan hati menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk diasuh oleh Iman Eli. Samuel sebagai orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia bertumbuh, terus belajar firman Tuhan, terus melakukan hal-hal yang baik, terus beribadah kepada Tuhan. Dia bertumbuh mengasihi Tuhan. Nah, Iman Eli punya anak dua, yaitu Hofni dan Pinehas. Nah, Hofni dan Pinehas sekalipun dia seorang anak hamba Tuhan, dia tidak melakukan yang baik. Dia berlaku jahat, di mana setiap ada orang yang mempersembahkan korban bakaran, selalu diminta atau selalu dirampas oleh Pinehas dan Hofni. Sehingga persembahan yang harus diberikan kepada Tuhan, mereka menikmati sendiri. Tetapi Samuel sekalipun hidup bersama mereka, tapi Samuel tidak mau melakukan apa yang dilakukan Hofni maupun Pinehas. Dia menolak cara kehidupan yang tidak menyenangkan Tuhan. Akhirnya Samuel dipakai Tuhan menjadi nabi yang luar biasa, ya, nabi yang luar biasa. Nah, yang ketiga adalah Timotius, ya. Timotius adalah seorang anak yang diasuh oleh ibunya yang bernama Eunike dan neneknya bernama Lois. Ayahnya seorang Yunani. Ibunya dan neneknya, ya, ibunya Eunike dan Lois mengajarkan kepada Timotius tentang firman Tuhan, tentang bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan, tentang bagaimana dia tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan orang lain atau melakukan hal-hal yang jahat. Sehingga Timotius ini bertumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa, ya. Di usianya 12, kira-kira 12 sampai 14 tahun, dia sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sungguh hidup menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di usia yang muda,
Timotius dipercayakan untuk menggembalakan jemaat, ya, yaitu jemaat Efesus. Nah, ketika dia menjadi gembala ada banyak tantangan karena jemaat Efesus hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang melakukan kejahatan. Tetapi Timotius menasihatkan kepada jemaat Efesus, Timotius tidak mau melakukan hal-hal yang jahat karena dia tahu dia adalah milik Tuhan. Ya, adik-adik yang terkasih, seperti Timotius itulah yang harus kita lakukan. Ya, hidup di tengah-tengah orang yang tidak benar. Kita harus tetap hidup benar. Kita tidak boleh mengikuti cara hidup orang-orang atau ketika kita di sekolah, ya. Ketika teman-teman melakukan hal-hal yang jahat, ya, ketika ulangan nyontek, kita tidak boleh ikut nyontek. Ya, ketika teman-teman tidak mendengarkan guru, kita tidak boleh mengikuti mereka. Kita harus sebagai murid-murid kita harus dengar-dengaran guru. Sebagai murid kita harus rajin mengerjakan tugas. Sebagai murid kita tidak boleh, ya, melakukan hal-hal yang tidak benar, ya. Kita harus taat kepada guru kita. Sebagai anak-anak kita harus dengar-dengaran nasihat orang tua. Sebagai anak-anak kita harus menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua. Karena apa? Karena kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang menyakitkan hati Tuhan, yang menyakitkan hati orang tua, yang membuat marah guru kita. Tidak boleh. Karena apa? Karena kita orang-orang yang sudah ditebus dosa kita menjadi anak-anak Allah, sehingga kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak boleh hidup lagi, ya, seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, tokoh yang keempat adalah Daniel. Daniel adalah seorang Israel. Ketika itu kerajaan Israel kalah melawan kerajaan Babilonia, sehingga Daniel bersama teman-temannya dibawa ke Babilonia. Nah, di Babilonia inilah Daniel, ya, dikhususkan bersama teman-temannya. Nanti kalau akan diangkat menjadi pegawai-pegawai raja. Nah, karena ingin diangkat menjadi pegawai-pegawai raja supaya pintar, jadi Daniel bersama teman-temannya, ya, disuruh makan bersama-sama raja, makan minum bersama raja. Tetapi apa? Daniel menolak itu karena dia tahu makanan, minuman yang dimakan oleh raja sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa Babilonia. Daniel tahu itu melanggar firman Tuhan. Daniel tidak mau melakukan itu karena apa? Karena Daniel ingin menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dia berkata kepada pegawai istana, jangan kami dikasih makan yang makanan raja. Kasih kami buah-buahan saja. Kasih kami sayur-sayuran saja. Nah, pegawai berkata, nanti saya dimarahin. Tidak, jangan takut. Nanti kita lihat 10 hari coba. Kami bersama teman-teman ingin makan sayuran saja, ingin makan buah-buahan saja. Pasti Tuhan memberkati. Nah, setelah 10 hari apa yang terjadi? Daniel bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia lebih sehat, lebih kuat badannya, bahkan lebih pintar dari teman-temannya yang lain yang makan minum dari makanan raja. Ketika raja mimpi, hanya Daniel yang bisa menafsirkan. Dia lebih cerdas daripada teman-temannya. Nah, ketika Daniel cerdas, bijaksana, Daniel diangkat menjadi pegawai dan teman-temannya tidak iri hati, sehingga teman-temannya mendesak kaisar untuk mengeluarkan satu perintah bahwa semua orang Babilonia harus menyembah kepada kaisar.
Tetapi Daniel tetap memilih menyembah Allah, berdoa 3 kali sehari. Dan akhirnya Daniel dimasukkan dalam gua singa. Tetapi Allah menyertai melindungi Daniel dan Daniel diselamatkan. Nah, adik-adik yang terkasih, dari 4 tokoh ini mengajarkan kepada kita, baik Yosua, baik Samuel, baik Timotius, baik Daniel, semua orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang menjadi anak Tuhan, yang hidup lebih memilih menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan diri sendiri. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memakai mereka luar biasa. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah milik Tuhan. Mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, anak-anak yang memuliakan Tuhan, anak-anak yang mengasihi siapapun, anak-anak yang menjadi teladan, anak-anak yang menjadi berkat bagi siapapun, sehingga hidup kita diberkati Tuhan, hidup kita dipelihara oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang diberkati. Nah, adik-adik yang terkasih, biarlah firman Tuhan pagi hari ini membawa kita untuk mengingatkan kepada kita untuk tidak mau melakukan hal-hal yang jahat sehingga merugikan diri kita sendiri maupun merugikan orang lain. Tetapi kita melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan Tuhan, menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Nah, adik-adik, mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar dari beberapa anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, tokoh-tokoh yang disebutkan dalam kebenaran firman. Bagaimana mereka menjaga kehidupan yang benar, yang kudus di hadapan Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan, mereka tidak menyerahkan diri kepada hal-hal duniawi, mengikuti keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan daging, tetapi sepenuhnya mentaati Tuhan, memelihara kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus untuk semua yang kami dengarkan ini, hamba-hamba-Mu yang telah menjadi teladan iman bagi kami, mampu dipahami, mampu dimengerti, dan anak-anak-Mu mengikuti teladan hidup dari orang-orang yang telah disampaikan tadi. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua anak-anak-Mu, berkatilah studi mereka, Tuhan tolong supaya mereka tetap boleh mengikuti pendidikan dengan baik dari rumah, dan Tuhan tambahkan kecerdasan, pengetahuan, sehingga semua anak-anak kami tetap bertumbuh di dalam pengetahuan yang baik, dan juga mereka memiliki masa depan yang baik karena Tuhan yang terus memimpin dan memberkati hidup mereka. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Lause Umi yang sudah mengajar, melayani kami. Biarlah Tuhan memberkati Lause, kesehatannya, dan juga pelayanannya. Tuhan Yesus, berkatilah semua orang-orang tua kami. Biarlah juga mereka selalu sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk persekutuan ibadah sekolah minggu ini dan pembelajaran agama Kristen ini. Biarlah terus dapat berjalan dengan baik dan kami boleh memuliakan Tuhan bersama-sama. Nah, anak-anak semua yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, mari buka telapak tanganmu dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari semua adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Baik, adik-adik semua, nah demikian ibadah sekolah minggu hari ini. Dan tetap semangat, jaga kesehatannya, jangan lupa pakai masker, dan selalu rajin cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku semua. Amin.